Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos, salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. That we say that we are part of Jokowi's team. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto optimis akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Jokowi pada Oktober 2024. Secara belak-belakan, Prabowo pun mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari tim Jokowi, sehingga ia yakin transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi dan dirinya pun akan berjalan mulus. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan para investor dalam acara Mandiri Investment Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan segera dilantik. Prabowo juga mengaku yakin transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi dan dirinya bakal berjalan mulus. Sebab menurutnya ia dan calon wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabuming Raka membawa semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Tanpa malu-malu, Prabowo pun menegaskan bahwa dirinya merupakan bagian dari tim Jokowi. Gentlemen, inshallah, I will be inaugurated in October 20th. And I think the transition will be very smooth. Because, as you know, of the 3 candidates, my team is very open, that we say that we are part of Jokowi's team. We are not shy. Ketika saya berkunjung ke kota Manado ketika itu, saya melihat foto saya di baliho, di depan kantor ATR BPN sana, berpakaian seragam seperti ini. Padahal waktu itu seragam pun belum punya saya. Melalui forum rapat kerja nasional ini, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi Cahyanto ketika melakukan serah terima jabatan. Beliau mengatakan ketika itu, Mas AHY, di Kementerian ATR ini organisasinya ada kemiripan dengan TNI. Memiliki struktur mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jadi saya yakin Mas AHY akan mudah beradaptasi. Kemudian beliau juga mengatakan, saya juga memberikan seragam kepada para pejabat dan pegawai di kementerian agar tumbuh disiplin dan kebanggaan kepada institusi. Ternyata saya melihat di sini dan saya mempelajari bahwa bukan hanya kedisiplinan dan kebanggaan kepada institusi, tapi juga Bapak Ibu sekalian memiliki daya kreativitas. Nah, ini terbukti ketika saya berkunjung ke kota Manado ketika itu. Saya melihat foto saya di baliho, di depan kantor ATR BPN sana, berpakaian seragam seperti ini. Padahal waktu itu seragam pun belum punya saya. Ini baru jahit, baru selesai kemarin Pak. Baru selesai kemarin, tapi di Manado ketika itu, di depan kantor pertanahan, Kantah, sudah ada baliho saya pakai baret, pakai tongkat komando. Bintangnya pun 4 di situ gitu ya. Ada di sini, Kepala Kantah Manado. Bener kan?
Nah, jadi kreatif, inovatif. Nah, mudah-mudahan kreativitasnya tidak berhenti di Photoshop-nya, tidak berhenti di AI, tapi juga dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.